tipe 1 ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor lingkungan, virus, infeksi, pajanan bahan kimia, dan faktor genetik. Faktor lingkungan, virus, infeksi, pajanan bahan kimia mengakibatkan respon autoimun yang tidak normal sehingga antibodi merespon sel beta sebagai benda asing, sehingga terjadinya kerusakan pada sel beta pankreas sehingga menyebabkan produksi insulin terhenti, maka terjadinya defisiensi atau kekurangan insulin. Selanjutnya faktor genetik. Gen HLA atau singkatan dari Human Leukocyte Antigen yang berperan penting dalam pertahanan tubuh manusia bermutasi atau perubahan sehingga terjadinya kerusakan pada sel beta pankreas sehingga menyebabkan produksi insulin terhenti, maka terjadinya defisiensi atau kekurangan insulin. DM tipe 2 dibagi menjadi 4 faktor. Faktor yang pertama, obesitas, pola makan, dan kurang aktivitas. Yang kedua, stres. Yang ketiga, genetik. Yang keempat, usia. Yang pertama, obesitas, pola makan, dan kurang aktivitas akan menyebabkan penumpukan lemak dan glukosa dalam tubuh meningkat. Sehingga kami mengangkat masalah keperawatan, defisit pengetahuan. Yang kedua, stres. Stres akan meningkatkan metabolisme dalam tubuh meningkat. Karena metabolisme dalam tubuh meningkat, otomatis kerja pankreas pun meningkat. Yang berikut, genetik. Genetik ini terjadi karena ada paparan radiasi dan polutan. Dari keadaan tersebut bisa terjadi perubahan struktur genetik. Yang berikut, usia. Usia ini lebih dari 50 tahun atau lansia. Karena usia semakin ke atas, maka keadaan fisik menurun, fungsi dalam tubuh pun menurun, dan produksi insulin pun menurun. 4 faktor ini akan menyebabkan respon reseptor insulin inadekuat atau tidak sebagaimana mestinya. Resistensi insulin atau glukosa tidak bisa masuk dalam sel, dan glukosa ini akan tetap berada dalam pembuluh darah sehingga terjadinya hiperglikemia. Dari hiperglikemia juga menyebabkan glukosa menumpuk di dalam darah sehingga substrat enzim aldoheksosa atau terjadinya penumpukan di media enzim pembuluh darah yang menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah sehingga terjadi arterioklorosis, di mana arterioklorosis itu adalah penumpukan plak di dinding arteri sehingga menyebabkan aliran darah menjadi terhalang karena aliran darah yang tidak dapat berjalan dengan lancar. Dari arterioklorosis juga menyebabkan makromiopati, di mana makromiopati itu adalah gangguan pada pembuluh darah besar. Kemudian mikromiopati menyebabkan 3 kondisi, meliputi vaskularisasi perifer terganggu, di mana aliran darah yang membawa komponennya dari jantung ke seluruh tubuh mengalami gangguan, sehingga vaskular tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Dan dari kondisi tersebut, kami mengangkat masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif. Kondisi selanjutnya, penyumbatan pembuluh darah, arteri dan arteri koroner dapat menimbulkan hipertensi yang memicu komplikasi infark miokard. Dari komplikasi tersebut, kami mengangkat masalah keperawatan nyeri akut. Selanjutnya, dari kondisi ini dapat memicu komplikasi gagal jantung yang dapat menyebabkan kematian. Dari kondisi tersebut, kami mengangkat masalah keperawatan penurunan curah jantung. Dan kondisi terakhir yaitu perfusi cerebral dan dapat menyebabkan gangguan stroke, dan kami mengangkat masalah keperawatan perfusi perifer cerebral tidak efektif. Selanjutnya, substrat enzim aldoheksosa menjadi meningkat, menyebabkan produksi pada sorbitol menjadi meningkat, yang dimana produksi sorbitol ini merupakan gula alkohol yang diproduksi oleh jaringan yang berupa katalisasi atau perubahan pada glukosa, sehingga menyebabkan akumulasi
atau penumpukan gula alkohol di lensa, saraf, dan endotel yang menyebabkan mikroangiopati, yang dimana mikroangiopati ini merupakan gangguan pada pembuluh darah kecil. Dari mikroangiopati terjadi komplikasi neuropati, di mana neuropati ini merupakan kerusakan pada saraf yang terbagi menjadi dua, yaitu neuropati otonom atau gangguan pada organ dan neuropati perifer atau gangguan pada saraf tepi. Neuropati otonom dapat menyebabkan gangguan kardio, gastrointestinal, dan pupil. Sedangkan neuropati perifer menyebabkan hilangnya sensasi getar pada ekstremitas bawah dan hilangnya sensasi nyeri dan raba, sehingga menyebabkan luka sulit sembuh dan terjadi komplikasi gangren, di mana gangren ini merupakan jaringan mati yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah. Neuropati adalah nefropati, yaitu kerusakan atau gangguan fungsi atau kerja ginjal yang dibuktikan dengan tes GFR atau glomerular filtration rate, laju filtrasi glomerular menurun, sehingga menyebabkan komplikasi gagal ginjal dan memicu adanya retensi cairan atau kelebihan cairan. Kelebihan cairan di dalam tubuh ini dapat menyebabkan dua komplikasi, yaitu pembengkakan di ekstremitas dan di paru. Dari kondisi tersebut kami mengangkat masalah keperawatan hipervolemia. Adapun komplikasi lain yaitu katarak, di mana kondisi buramnya lensa mata. Faktor yang mempengaruhi mekanisme katarak ini karena adanya proses oksidatif pada lensa yang memicu adanya agregasi protein atau peningkatan penumpukan protein pada lensa mata yang menyebabkan membran fiber cell menjadi rusak dan penglihatan menjadi buram. Karena kondisi tadi timbullah komplikasi yaitu kebutaan. Dan komplikasi terakhir dari mikroangiopati adalah retinopati, yaitu kerusakan pembuluh darah di retina mata. Karena kerusakan di retina mata itu, maka adanya pembekakan atau edema interstisial, pembekakan di ruang antar sel retina mata, sehingga menyebabkan tekanan intraokular itu menjadi meningkat atau tekanan bola mata itu meningkat. Dari kondisi tadi timbul dua komplikasi yaitu glaukoma dan kebutaan akibat peningkatan tekanan intraokular tadi. Dari kondisi tersebut kami mengangkat masalah keperawatan gangguan persepsi sensori. Hiperdekemia menyebabkan osmolaritas cairan di sel meningkat, di mana terjadi konsentrasi larutan osmotik, cairan di luar sel mengalami peningkatan sehingga ginjal tidak mampu menyerap kembali keseluruhan glukosa, sehingga ambang batas ginjal terhadap glukosa terlampaui. Kondisi tadi menimbulkan diuresi osmotik atau pengeluaran cairan osmotik yang menimbulkan dua kondisi. Yang pertama, kehilangan cairan dan elektrolit yang memicu perpindahan cairan dari dalam sel keluar sel. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya dehidrasi, sehingga kelompok kami mengangkat masalah keperawatan hipovolemia. Selanjutnya, dari dehidrasi menimbulkan tiga keadaan yang terjadi: rangsangan ke hipotalamus, sehingga mengakibatkan rasa haus yang meningkat, sehingga terjadinya polidipsi. Dan selanjutnya yaitu ada keseimbangan cairan dan elektrolit terganggu, sehingga mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya hipovolemik, dan dari hipovolemik terjadinya shock hipovolemik, yaitu di mana kehilangan cairan yang berlebihan sehingga mengakibatkan hipoksia, yaitu kekurangan cairan, sehingga mengakibatkan peningkatan asam laknat dan terjadinya asidosis laknat, yaitu memproduksi secara berlebihan sehingga mengalami koma. Selanjutnya ada glukosa natrium, penumpukan dalam darah sehingga terjadinya peningkatan osmolaritas serum sehingga mengalami komplikasi HHS non-katosis. Baik, kondisi kedua dari diuresi osmotik yaitu terjadinya penurunan penyerapan air di tubulus ginjal, terjadinya pengeluaran cairan dan elektrolit, maka bisa mengakibatkan produksi urin meningkat sehingga menyebabkan timbulnya gejala poliuria atau sering berkemih.
Baik, yang selanjutnya hiperglikemia bisa menyebabkan kondisi gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, ketika gula darah ini tidak bisa masuk ke dalam sel, maka bisa menyebabkan defisiensi glukosa intrasel ataupun kekurangan glukosa di dalam sel. Nah, ketika terjadi defisiensi glukosa intrasel, maka akan bisa menyebabkan dua kondisi. Yang pertama itu kekurangan energi. Ketika terjadi kekurangan energi, maka ada rangsangan ke hipotalamus sehingga menimbulkan gejala polifagia atau rasa lapar yang berlebih. Terus kondisi yang selanjutnya yaitu gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ketika terjadi gangguan metabolisme, maka pembentukan ATP itu menurun. ATP merupakan adenosin trifosfat, ia merupakan energi yang dihasilkan. Ketika pembentukan ATP ini menurun, maka terjadi beberapa kondisi. Yang pertama itu pembentukan lemak di jaringan adiposa. Nah, ketika terjadi pembentukan lemak di jaringan adiposa, maka asam lemak dalam darah ini meningkat. Nah, ketika asam lemak dalam darah ini meningkat, otomatis keton dalam darah juga ikut meningkat karena keton merupakan produk sampingan dari metabolisme lemak. Jadi, keton diproduksi ketika glukosa tidak tersedia sebagai sumber energi. Maka, ketika keton dalam darah meningkat bisa mengakibatkan komplikasi ketoasidosis diabetikum. Terus yang selanjutnya itu glikogenolisis menurun. Nah, glikogenolisis ini merupakan pemecahan glikogen menjadi glukosa. Menurun maka bisa mengakibatkan penurunan penyimpanan glikogen. Maka akan bisa mengakibatkan atau menimbulkan gejala penurunan berat badan. Ketika terjadi penurunan berat badan, maka masalah keperawatan yang diangkat yaitu defisit nutrisi. Nah, glukogenolisis ini merupakan pembentukan glukosa yang bukan dari karbohidrat, artinya glukosa dibentuk dari bahan lain seperti protein. Nah, sehingga terjadi asam amino itu meningkat. Nah, asam amino ini merupakan pemecahan dari protein. Ketika asam amino ini meningkat, maka sisa metabolisme tubuh yang berupa urea dan nitrogen yang bersifat racun harus dikeluarkan dari tubuh melalui urin.